Shalom. Shalom, shalom. Puji Tuhan, kita boleh bertemu kembali para pemirsa The Safe Ministry. Kami siap akan mendiskusikan pelajaran sekolah Sabat dan mendalami firman Tuhan. Baiklah, kita akan mulai dengan doa yang dipimpin oleh Bapak Tobing. Silakan Pak Tobing. Ya Allah Bapa di surga, kami mengundang kehadiran Roh Kudus Tuhan ketika kami memulai akan belajar dari pelajaran sekolah Sabat mengenai Yakub Israel dalam satu minggu ini. Biarlah pemirsa The Safe Ministry juga Engkau urapi dengan Roh Kudus-Mu agar kami sama-sama Tuhan berikan roh yang mau diajar dan roh kelemah lembutan dan kami boleh berubah melalui pelajaran. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik Pak Tobing, ini pelajaran luar biasa ini mengenai Yakub menjadi Israel. Mungkin Pak Tobing bisa uraikan kepada kita ini kira-kira apa yang kita akan bahas kali ini. Silakan Pak Tobing. Baik, Pak Darwis dan pemirsa The Safe Ministry, kita diingatkan kembali asal-usul kata Israel itu yang melalui pelajaran yang akan kita pelajari dalam satu minggu ini. Jadi seperti yang di dalam ayat hafalan, Kejadian 32 ayat 28. Lalu kata orang itu. Siapa orang itu Pak Darwis? Nanti kita akan lihat ya. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel. Sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Jadi pemirsa The Safe Ministry, satu minggu ini kita melihat bagaimana sosok Yakub berubah, yang tadinya di dalam pikirannya dia banyak melakukan penipuan, ya, dan dia juga tertipu. Maka dalam satu minggu ini kita akan melihat sosok Yakub yang lain, di mana dia mulai muncul ada rasa penyesalan. Dia ingin berdamai dengan kakaknya Esau, tetapi Pak Darwis dan pemirsa The Safe Ministry, proses perdamaian itu ternyata tidak semudah yang dia bayangkan. Dia mengalami kegoncangan psikis yang luar biasa sekali. Ya, dia ketakutan, ya, dia ketakutan, dan bahkan nanti kita akan melihat bagaimana strategi yang dia atur agar dia bisa diterima oleh kakaknya Esau. Lalu kisah yang lain dilanjutkan, ya, nanti ada kisah di dalam keluarga besar ini, ya, yang merupakan satu hal yang memalukan mungkin kalau di zaman sekarang, ya Pak Darwis. Ada kisah pemerkosaan, belum lagi kakak salah satu anaknya Yakub nanti juga akan melakukan tindakan tidak terpuji terhadap gundiknya orang tuanya. Lalu di akhir nanti kita akan melihat bagaimana wanita cantik yang dicintai Yakub itu akan meninggal atau mati, Pak Darwis. Nanti para panelis akan menjelaskan kepada kita dan apa aplikasi-aplikasi yang kita dapatkan dari pelajaran satu minggu ini, Pak Darwis. Baik Pak Tobing, mungkin kita akan lanjut ini mengenai bergumul dengan Allah. Dimulai dengan sebuah pergumulan dengan Allah untuk mendapatkan berkat. Silakan Pak Tobing. Baik Pak Darwis. Jadi pemirsa The Safe Ministry, ketika kita mengetahui bagaimana proses Yakub harus meninggalkan Laban, ya, meninggalkan Laban, dan bahkan Laban mengejar Yakub, ya, Laban mengejar Yakub. Ya, tadinya sebenarnya baik-baik saja dia datang ke rumah itu, tapi dia harus pergi meninggalkan Laban, ya. Tetapi sepertinya kepergian Yakub ini tidak diterima, ya, Laban tidak berterima, Pak Darwis dan pemirsa, ya. Tetapi Tuhan turut campur di dalam peristiwa bagaimana Laban Yakub pergi dari Laban. Lalu ketika dia dikejar-kejar oleh Laban, ya, dikejar-kejar oleh Laban, dan dia ingin berbaikan kembali dengan kakaknya Esau, ya. Disitulah terjadi satu kekhawatiran, ya, suatu kekhawatiran yang dialami oleh Yakub, Pak Darwis. Kekhawatirannya adalah dia ingin sekali bisa berdamai, tetapi dia ketakutan. Apakah niat damaiku ini nanti diterima oleh kakakku? Ya kan? Ya, apakah akan diterima oleh kakakku? Seandainya tidak diterima, bisa matilah aku nanti. Padahal aku sendiri ingin berdamai.
Inilah yang sering dikenal dengan sebuah istilah Pak Darwis dalam bahasa asing inilah yang disebut peristiwa Jacob's Trouble. Ya, Jacob's Trouble. Masa kesusahan Yakub. Ya, masa kesusahan Yakub. Apa yang disebut dengan masa kesusahan Yakub? Di mana dia ingin memperbaiki kesalahan yang dia lakukan, ya, tetapi di satu sisi dia punya ketakutan dan dia tidak yakin apakah dia nanti akan diterima, ya, akan diterima, atau apakah dia nanti niat damainya itu akan diterima oleh kakaknya. Ini nanti juga Pak Darwis di zaman akhir nanti ketika Yesus datang, ada satu masa kita juga akan mengalami yang disebut Jacob's Trouble atau masa kesulitan Yakub itu. Kita berjuang, kita mempertahankan kebenaran, mencoba mempertahankan kebenaran, tapi kita masih dihantui oleh rasa bersalah. Apakah kesalahan yang kita buat dulu itu akan diterima oleh Tuhan? Itu yang dipelajari di situ. Nah, sekarang mengapa dikatakan di sini Yakub bergumul dengan Allah? Rasa ketakutan dia itu akhirnya terbawalah kepada satu pergumulan di malam hari. Dia bertemu, ya, dia berdoa sungguh-sungguh, dia bertemu dengan sesosok seorang laki-laki. Kalau di dalam Kejadian 32 ayat 24 dikatakan seorang laki-laki. Ya, seorang laki, dia bergumul terus dengan laki-laki ini, dia tidak mau lepas laki-laki ini, dan tibalah sampai menjelang fajar. Laki-laki ini mengatakan, dikatakan aku akan pergi, lepaskanlah. Tapi apa? Si Yakub mengatakan, aku tidak akan membiarkan engkau jika engkau tidak memberkati aku. Maka, ya, pendek cerita, akhirnya karena Yakub tidak mau melepaskan, dihantamlah pangkal sendi pahanya, Pak Darwis, ya, pangkal sendi pahanya dihantamlah sampai pingsan dan sampai pincang si Yakub. Tapi sebelum itu akhirnya seorang laki-laki tadi itu ternyata itu malaikat. Dia katakan, namamu sekarang tidak lagi disebutkan Yakub tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Ternyata yang dia ajak bergumul, dia ajak perang itu adalah apa? Allah, ya, Allah. Itulah bagaimana ngototnya Yakub ini untuk diberkati. Ya, ini saya pikir satu pelajaran yang baik, Pak Darwis. Penting sekali kita untuk mendapatkan berkat dari Allah. Kita lakukan, ya, semaksimal mungkin agar kita diberkati oleh Allah. Itu satu pelajaran yang kita bisa dapatkan dari kisah bagaimana Yakub bergumul dengan Allah di dalam pelajaran ini, Pak Darwis dan pemirsa The Safe. Nah, ini juga Pak Tobing yang menjadi pemikiran dalam kehidupan aplikasi yang kita lakukan. Apa yang dapat kita buat menunjukkan kesungguhan kalau Yakub tadi sampai bergumul, ya, dalam penyerahan kita kepada Tuhan agar berkat kita dapatkan. Silakan, Pak. Ya, ini saya pikir pertanyaan sangat aplikatif sekali. Apa yang kita buat menunjukkan kesungguhan kita? Pemirsa The Safe Ministry, ketika kita telah menerima Tuhan, telah menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi, ya, maka kita percayakan semua hidup kita ini ke dalam tangan pemeliharaan Tuhan. Ada kalanya Tuhan menguji kita dengan berbagai macam, mengizinkan peristiwa-peristiwa yang membuat kita seolah-olah kita tawar hati. Apakah Tuhan ada? Apakah Tuhan memang benar-benar bersama dengan kita? Disitulah pada saatnya antara keinginan tetap mendapatkan berkat dan kepasrahan menyerah kepada Tuhan. Itulah perlu kombinasi yang baik agar kita bisa benar-benar mendapatkan berkat dari Tuhan. Jangan biarkan pikiran kita yang akan mengendalikan tindakan kita, tetapi biarlah kita mau mengikuti apa sih rencana Tuhan di balik setiap peristiwa yang ada pada kita. Saya kira itu Pak Darwis dan pemirsa The Safe Ministry. Baik, Pak Tobing. Saya beralih ke Pak Fajar ini. Kakak beradik akhirnya bertemu setelah 20 tahun berpisah. Silakan, Pak Fajar. Ya, pemirsa The Safe Ministry, pada waktu kita membaca kisah ini sangat begitu terharu sekali, ya.
Bagaimana kisah kedua kakak beradik ini bertemu setelah berpisah 20 tahun lamanya. Apa yang menjadi kekhawatiran daripada Yakub itu tidak terbukti. Apa yang menjadi dugaan daripada Esau terhadap adiknya juga tidak terbukti. Yang ada adalah mereka saling berkasih-kasihan. Kita akan coba lihat dari pergumulan daripada Yakub bahwa dia sangat takut sekali kalau nyawanya pasti akan terancam jiwanya, karena Esau pasti akan membunuh Yakub beserta mungkin seluruh rombongannya dan beserta mungkin dengan keluarganya. Apa yang dilakukan Yakub adalah dia ingin pergi mempersembahkan lembu, kambing, dombanya kepada kakaknya ini sebagai ungkapan rasa penyesalan dia. Artinya dia mengembalikan berkat yang dulunya pernah diterima dari ayahnya dan ini diberikan semuanya kepada kakaknya. Kemudian diutuslah beberapa utusan kepada Esau dan pada waktu mereka kembali mereka mengatakan, Yakub, kakak kamu akan datang beserta 400 pasukan. Bagaimana dia gentarnya, dia takutnya 400 pasukan. Waduh, seakan-akan persembahan yang dia siapkan itu tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya. Dan kemudian dia bagi menjadi 2 pasukan. Yang pasukan pertama berisi seluruh persembahan, kambing, domba, lembu, dan sebagainya, unta, bahkan itu diserahkan rencana akan diserahkan kepada Esau. Dan Esau berpikir, menduga, wah ini adik yang pernah menerima berkat hak kesulungan, dia akan mengambil haknya di tanah Kanaan, di tanah perjanjian. Kemungkinan dia pasti akan juga membawa pasukan dan akan kakaknya ini menduga adiknya ini akan merebut tanah yang saat itu juga dia diami. Jadi kedua-duanya tidak berpikir secara jernih, mereka hanya menduga-duga ya, mereka menduga-duga. Nah, pada akhirnya singkat cerita, pada waktu Yakub dia bergumul dengan malaikat Tuhan, kemudian namanya diganti menjadi Israel. Dia tahu bahwa Tuhan masih tetap menyertai dia. Apa yang dia butuhkan oleh Yakub? Yakub membutuhkan kasih ya, pengampunan, permohonan maaf diterima ya, permohonan maaf diterima oleh kakaknya. Hanya itu yang dia sampaikan. Pada waktu mereka bertemu, berulang-ulang kali Yakub menyatakan bahwa memanggil kakaknya Esau ini dengan Tuhan. Kemudian dia menganggap dirinya hanya sebagai hamba. Dan berapa kali dia harus bersujud? 7 kali dia bersujud di hadapan kakaknya. Bukan hanya dia, anak-anak, istrinya, dan seluruh pasukannya. Dia bersujud di hadapan Esau, menganggap bahwa Esau ini adalah orang sebagai raja yang patut dihormati. Raja yang patut akan memberikan satu pengampunan kepada hambanya yang sudah melakukan kesalahan besar. Dan dia membutuhkan satu kasih karunia daripada Esau. Dan apa yang dikatakan oleh Yakub kepada Esau, Pak Darwis? Seakan-akan saya rasa saya melihat wajah Allah. Dia 2 kali dia menyebut kepada Tuhan, dia melihat Allah pada waktu dia bergumul dengan malaikat Tuhan. Dan yang kedua, dia sebut kakaknya. Seakan-akan saya rasa saya melihat wajah Allah. Apa yang dimaksud dengan wajah Allah ini? Bahwa dia adalah sebagai seorang hamba yang tidak memiliki apa-apa, yang dia butuhkan adalah kasih karunia, hak pengampunan yang akan diberikan Allah kepada dirinya. Dan itu dia berlaku kepada Esau. Dan apa yang dilihat oleh Esau? Pada waktu dia melihat adiknya tersungkur, bersujud sampai 7 kali, anak-anak istrinya, hatinya tergerak. Dan dia lari, dia memeluk adiknya, dan bertangis-tangisan karena sudah cukup 20 tahun lamanya mereka berpisah. Dan inilah kasih karunia pengampunan yang luar biasa, yang patut kita bisa pelajari. Saling memaafkan. Dan Esau melihat adiknya mungkin sudah berubah dan tidak seperti yang dia duga, dia justru mengasihi akan adiknya. Dan kita lihat pelajaran yang bisa kita ambil bagaimana seseorang yang sudah berdosa dapat pengampunan daripada Tuhan. Kita sebagai umat Tuhan, bila mana kita juga merasakan melakukan sesuatu kesalahan yang mungkin yang sangat tidak berkenan di hadapan Tuhan, apa yang dilakukan? Yakub dia berdoa meminta pengampunan semalam-malaman, berdoa kepada Tuhan supaya dia diberikan keselamatan, diberikan kasih karunia. Begitu juga kita.
pada waktu kita melakukan kesalahan, cobalah kita tetap berdoa, meminta pengampunan kepada Tuhan. Dan Tuhan akan memberikan rahmat-Nya yang luar biasa. Demikian Pak Daris. Baik Pak Fajar, ini aplikasi dalam kehidupan kita Pak. Bisa saja terjadi konflik dengan teman, saudara, teman segereja. Apa yang dapat kita bisa lakukan agar dengan mudah kita memberi pengampunan akan kesalahan orang lain kepada kita? Silakan Pak. Iya. Apa sih kita sebagai manusia Pak Darwis? Kita adalah manusia-manusia yang berdosa. Dan kita tidak layak untuk di hadapan Tuhan. Dan tentunya kita hanya meminta pengampunan daripada Tuhan saja. Kalau kita bisa diampuni oleh Tuhan, tentunya kita juga memiliki sifat untuk memberikan pengampunan kepada saudara-saudara kita yang mungkin melakukan kesalahan kepada kita. Ya, kita juga perlu memberikan pengampunan kepada mereka. Dan tentunya pelajaran yang dari Yakub ini tentunya memberikan inspirasi bagi kita semuanya. Kalau kita semuanya diampuni oleh Tuhan, kita juga wajib juga untuk memberikan pengampunan kepada saudara-saudara kita, mungkin rekan-rekan di gereja kita, mungkin di rekan-rekan kita di lingkungan kita. Bila mana mereka meminta pengampunan, meminta maaf, alangkah baiknya, alangkah indahnya kita juga memberikan maaf kepada mereka. Saling memaafkan, itulah yang diinginkan oleh Tuhan. Saling mengampuni satu sama lain, ini yang diinginkan oleh Tuhan. Demikian Pak Daris. Baik Pak Fajar, saya beralih kembali ke Pak Tobing ini. Pak Tobing, pencemaran terhadap Dina. Wah, ini agak kabar yang kurang baik Pak, silakan. Iya Pak Darwis. Jadi setelah Yakub berdamai dengan kakaknya Esau, lalu mereka Yakub itu tinggallah di tanah Kanaan, ya. Dia tiba dengan selamat di daerah Sikem di tanah Kanaan. Kemudian seperti biasa mereka dirikan mezbah, ya, dia dirikan tenda perkemahan untuk keluarganya. Lalu putrinya, ya, yang bernama Dina. Dina ini Pak Darwis anak dari Lea. Ya, anak dari Lea. Dia pergi maksudnya mau mengunjungi perempuan-perempuan di negeri itu. Artinya mereka sebagai pendatang, ya, mau memperkenalkan diri, berbaur. Rupanya si Dina ini dilihat oleh si Sikem. Sikem itu siapa? Anak Hemor. Hemor itu adalah raja dari Hewi, ya. Raja dari Hewi. Kemudian pendek cerita, ya, karena muncullah pikiran yang kurang baik dari si Sikem, anaknya Hemor itu. Lalu diperkosalah si Dina ini. Diperkosa, kemudian ternyata si Sikem ini tertarik kepada si Dina itu. Lalu dia berniat, dia datang kepada ayahnya. Ayah, dia bilang, ambillah bagiku gadis ini, ya, untuk menjadi istriku. Itu di Kejadian 34 ayat 4, ya. Ambillah bagiku gadis ini untuk menjadi istriku. Lalu apa? Kedengaranlah berita kepada Yakub bahwa si Sikem ini telah memperkosa Dina, ya. Tetapi Yakub, dia tetap tenang Pak Darwis. Sebagai orang pendatang di situ, dia coba tetap tenang walaupun dia tahu putrinya diperkosa oleh Sikem. Tapi apa yang terjadi? Hemor, raja Hewi itu, dia beritikat baik juga Pak Darwis. Dia beritikat baik. Jadi sebenarnya dia penguasa di situ, dia beritikat baik, dia datang kepada Yakub. Ya, dia datang kepada Yakub, dia bilang supaya Yakub mengizinkan Dina itu diberikan kepada anaknya, yaitu si Sikem, ya. Tapi anak-anak Yakub ini pendek cerita, anak-anak Yakub tidak mau terima dengan keadaan itu, ya. Dia bilang ketika Sikem berniat untuk memperistri saudari perempuan mereka si Dina, anak-anak Yakub terutama siapa? Terutama ada dua di sini, ya, yaitu siapa? Simeon dan Lewi. Ya, mereka nggak terima dan mereka bilang,
Oh, enggak semudah itu, ya enggak semudah itu kami memberikan anak kami laki-laki. Satu syaratnya, ya satu syaratnya. Karena orang-orang ini adalah para penyembah berhala yang tidak tahu tradisi sunat, maka dia bilang kami enggak akan kasih saudari perempuan kami kepada laki-laki yang tidak bersunat kecuali kamu mau disunat. Ya, oke, akhirnya mau, dan pendek cerita bahkan si Hemor dan seluruh penduduk kota itu disuruh semua laki-lakinya untuk mengikuti keputusan sunat, ya, untuk mengikuti keputusan sunat. Lalu, nah, apa sih yang salah? Bukankah baik niatnya Simeon dan Lewi, Pak Darwis dan pemirsa? Baik sebenarnya. Dan kita lihat akhirnya apa? Akhirnya orang-orang para penyembah berhala pun akhirnya ikut mengikuti doktrinnya. Ya, doktrin dari agamanya si Yakub ini. Tetapi Pak Darwis, rupanya ajaran firman Tuhan itu, doktrin itu disalahgunakan oleh dua anaknya ini. Ya, pada hari ketiga di ayat 25, ketika mereka sedang menderita kesakitan. Jadi teknologi sunat zaman dulu tidak seperti zaman sekarang tentu. Jadi hari ketiga semua laki-laki di situ masih sakit, muncul niatnya dua anaknya si Yakub, yaitu Simeon dan Lewi ini, muncul niat jahatnya, diambil pedang, ya, sementara laki-laki di situ sakit semua karena baru disunat, dibunuhlah laki-laki di situ semua, dijarahlah harta-hartanya, dirampas. Lalu apa? Yakub pikirannya di dalam hatinya dia hanya niatnya satu, berdamai. Ya, dia mau berdamai. Apalagi dia pikir kita datang sebagai penduduk sebagai pendatang di sini, ya bagaimana supaya damai. Dia marah, ya, dia marahlah kepada Simeon dan Lewi. Dia bilang, kamu ini sudah merusak namaku, sudah membuat namaku busuk, ya, sudah membuat namaku busuk. Ya, kenapa kalian lakukan ini semua? Kamu tahu nggak? Jumlah kita sedikit sebenarnya. Ya, jumlah kita sedikit. Kalau mereka bersekutu melawan kita, bisa mati kita. Tapi si Simeon dan Lewi dia bilang, mengapa adik kita diperlakukan sebagai seorang perempuan sundal? Pak Darwis dan pemirsa The Safe Ministry, pelajaran apa sih yang kita dapat? Ya, bukankah sebenarnya itu satu kesempatan yang baik bagi Yakub dan anak-anaknya untuk menjadikan mereka, dalam arti mengabarkan Injil, mengabarkan berita baik, membawa orang, ya, ketika orang-orang penyembah berhala akhirnya mau mengikuti ajarannya mereka. Tetapi apa? Mereka menyalahgunakan ajaran itu. Pak Darwis dan pemirsa The Safe Ministry, bisa saja kita yang hidup di akhir zaman ini kadangkala kita menjual nama Yesus untuk kepentingan kita. Kita bawa pengorbanan Yesus, agama kita, doktrin kita. Tapi ternyata apa? Niat kita adalah niat yang tidak baik agar kita mendapat keuntungan. Jadi pelajaran dari kisah yang kotor ini mengenai pemerkosaan itu sebenarnya bukan masalah pemerkosaannya. Tetapi bagaimana Simeon dan Lewi telah mengeksploitasi ajaran firman Tuhan untuk kepentingan mereka. Jangan sampai kita seperti itu, Pak Darwis. Ya, kita sudah bertobat, kita mengaku mengetahui semua ajaran yang baik, tapi atas nama ajaran ini kita mencari keuntungan pribadi kita. Itu Pak Darwis, pelajaran mengenai pencemaran terhadap Dina di hari ini. Baik Pak Tobing, ini hanya pemikiran sederhana untuk aplikasi kehidupan. Penipuan terus berlanjut, Pak. Apa yang dapat kita buat agar sikap buruk kita bisa dihentikan dan tidak berlanjut ke generasi berikut? Baik, Pak Darwis. Jadi memang masalah akibat dari dosa itu dan turun-temurun, memang itu sepenuhnya otoritas Allah, Pak Darwis dan pemirsa The Safe Ministry. Tetapi apapun yang kita lakukan, ketika kita menyadar kita pernah melakukan penipuan, mari kita hentikan, kita stop. Kita datang kepada Tuhan memohon agar ini tidak diteruskan kepada generasi-generasi kita. Biarlah kita saja yang kita berdoa kepada Tuhan, biarlah kita yang siap menerima akibat dari penipuan kita itu. Janganlah kita generasi di bawah kita yang menanggung akibat dari kesalahan kita. Mari kita datang dengan penyesalan dan benar-benar jangan mengulangi lagi sifat yang suka menipu itu, Pak Darwis. Demikian Pak Darwis.
Baik Pak Tobing, saya kembali ke Pak Fajar ini. Pak Fajar ini penyembahan berhala. Mungkin Pak Fajar bisa uraikan. Silakan Pak Fajar. Ya, terima kasih Pak Darwis dan pemirsa The Safe Ministry. Kita sudah memasuki fase, sebetulnya ini reformasi ya, reformasi kerohanian bagi seluruh anggota keluarga Yakub. Setelah kita mendengar cerita bahwa terjadi pembunuhan massal ya yang dilakukan oleh Lewi dan Simeon terhadap orang-orang Sikem, ini situasi politik di tanah Kanaan ini sangat begitu kacau. Apa yang dikhawatirkan oleh Yakub bahwa bila mana mereka akan bersekutu dan menyerang keluarga Yakub, maka akan habislah. Tapi apa yang dilakukan oleh Tuhan, Tuhan membuat satu suasana ketakutan kepada orang-orang di sekitar bangsa yang ada di Kanaan, sehingga mereka tidak jadi menyerang keluarga Yakub. Ini sangat luar biasa sekali. Nah, sekarang apa yang dilakukan oleh Yakub beserta dengan keluarganya setelah dia mengetahui bahwa sudah terjadi satu pembunuhan massal yang luar biasa? Apa yang dia lakukan? Dia harus meninggalkan Sikem. Dan dia kembali ke Betel. Nah, disitulah reformasi kerohanian itu dilakukan oleh Yakub ya, oleh Yakub, yaitu bahwa dia melihat banyak sekali dewa-dewa yang dibawa oleh keluarganya mereka. Kita akan sama-sama membaca dalam Kejadian 35 ayat yang kedua. Lalu berkatalah Yakub kepada seisi rumahnya dan kepada semua orang yang bersama-sama dengan dia, jauhkanlah dewa-dewa asing yang ada di tengah-tengah kamu. Tahirkanlah dirimu dan tukarlah pakaianmu. Marilah kita bersiap-siap untuk pergi ke Betel. Aku akan membuat mezbah di situ bagi Allah yang telah menjawab aku pada masa kesesakanku dan yang telah menyertai aku di jalan yang kutempuh. Mereka, ayat yang keempat ya, mereka menyerahkan kepada Yakub segala dewa asing yang dipunyai mereka dan anting-anting yang ada pada telinga mereka. Lalu Yakub menanamnya di bawah pohon besar yang dekat Sikem. Ya, rupanya ini dewa-dewa. Dari mana mereka bisa mendapatkan dewa-dewa? Tentunya di bangsa-bangsa sekitar yang ada di tanah Kanaan, mereka adalah penyembah dewa berhala ya. Dan anak-anak daripada Yakub ini juga melihat aktivitas yang dilakukan oleh mereka. Mungkin mereka akan terpengaruh pada waktu dia di Sikem. Begitu juga dengan Rahel. Pada waktu mereka melarikan diri, Rahel sempat membawa ada satu patung atau dewa yang diambil dari rumahnya, yang di rumah Laban. Nah, inilah yang harus disingkirkan. Jadi apa yang dilakukan oleh Yakub adalah dia melakukan satu reformasi, mengeluarkan semua dewa-dewa yang mereka miliki, dia tanam itu di bawah pohon yang di dekat Sikem. Dan disitulah dia bersiap-siap mengganti semua pakaiannya dengan pakaian yang bersih. Dia bersiap-siap untuk memperbaharui perjanjian dengan Tuhan, yaitu di Betel. Ini merupakan satu langkah yang bagus sekali, saya rasa, yang menarik sekali daripada Yakub pada waktu dia mengalami kesusahan, mengalami satu tekanan yang sangat kuat, mendapatkan satu ancaman dari bangsa-bangsa sekitar, tetapi rupanya dia kembali kepada Tuhan untuk memperbarui perjanjian. Demikian Pak Daris. Baik Pak Fajar, ini pemikiran untuk aplikasi kehidupan. Apa yang bisa kita lakukan agar dewa-dewa pribadi kita bisa hilang, Pak? Bisa kita buang dari kehidupan kita. Silakan, Pak. Iya, banyak sekali mungkin ya dewa-dewa quote and quote, dalam arti berhala mungkin yang menjadi satu prioritas dalam kehidupan kita ya. Mungkin bisa kita hilangkan. Kita tidak tahu, mungkin barangkali gadget kita yang akan menjauhkan kita daripada Tuhan. Nah, apa yang bisa kita lakukan supaya dewa-dewa itu bisa hilang daripada kehidupan kita ya? Bukan berarti kita misalnya nih di dalam kita bergereja, di satu gereja kita mungkin ada kelemahan, mungkin berselisih dengan saudara seiman kita, kemudian kita mencoba untuk menyingkirkan dengan berpindah ke gereja lain gitu ya, pindah ke tempat gereja, bukan berarti kita pindah secara fisik, tapi kalau kita lihat dari pelajaran dari Yakub ini,
Bukan berarti dia pindah dari Sikem ke Betel secara fisik, kemudian itu dewa tidak dibawa oleh mereka. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana hati kita betul-betul kita keluarkan semua dewa-dewa dalam kehidupan kita. Meskipun secara fisik kita pindah tempat ibadah dan lain sebagainya, tidak menjadi satu jaminan kita masih tetap memegang dewa tersebut. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Hati kita lepaskan, kita keluarkan, dan kembali mereformasi kehidupan kerohanian kita kepada Tuhan. Kita memohon ampun apa yang sudah dilakukan itu salah di mata Tuhan, dan kita kembali melakukan perjanjian kembali dengan Tuhan. Perjanjian kembali dengan Tuhan. Itulah yang patut kita lakukan, Pak Darwis. Baik, Pak Fajar, kita lanjut ini mengenai kematian Rahel. Rupanya ini sudah di akhir dari kehidupan Rahel. Silakan, Pak. Ya, jadi drama dari keluarga Yakub itu tidak pernah berkeputusan ya. Ini benar-benar mirip seperti sinetron. Apa yang sudah dilakukan, mereka pindah dari Sikem, kemudian kembali ke Betel, menapaki satu kehidupan yang baru, namun ada 3 peristiwa, Pak Daris, yang harus dialami oleh keluarga Yakub. Saya yakin Yakub mungkin ya, di dalam masa tuanya dia harus mengalami hal-hal seperti ini. Yang pertama adalah kelahiran daripada anaknya yang ke-12, yaitu Benjamin. Kemudian kematian dari istrinya yang paling dia cintai, yaitu Rahel. Ini sangat betul-betul sangat melukai hati daripada Yakub. Dan yang ketiga adalah terjadi satu perselingkuhan ya, anaknya yang sulung yaitu Ruben, dia melakukan persinahan dengan Bilha. Ini adalah pembantu daripada Rahel dan salah satu gundik dari Yakub. Ini kita tidak bisa membayangkan apa yang terjadi ya, yang terjadi pada waktu itu. Tapi apa yang dilakukan oleh Yakub, dia menerima kematian daripada Rahel, kemudian dia gantikan Ben-Oni yang berarti putra kesedihanku. Ini merupakan satu sesuatu yang tersirat di dalam pikiran dia, Pak Darwis. Bagaimana kesedihan ini dia tuangkan dengan menamai anaknya Ben-Oni ini, Benjamin ya. Kemudian dia melihat anaknya yang sulung ini melakukan satu perbuatan yang sangat memalukan, namun dia tetap kembali kepada Tuhan, tetap menyerahkan semuanya itu, bahwa Tuhan masih tetap memegang kendali semua akan keluarganya. Jadi pelajaran yang bisa kita ambil, meskipun banyak sekali peristiwa-peristiwa yang menghantam kehidupan kita, Yakub tetap berserah, bersandar sepenuhnya kepada Tuhan, menantikan dan tetap mengandalkan perjanjian antara dia dengan Tuhan. Dan dia lihat Tuhan masih tetap memimpin keluarganya, meskipun banyak sekali peristiwa-peristiwa yang harus dia lewati dengan begitu sedih, namun dia tetap berserah kepada Tuhan. Demikian, Pak Daris. Baik, Pak Fajar, ini hanya pemikiran dan aplikasi kita untuk kehidupan. Apa yang dapat kita buat, Pak, agar kerjasama kita dengan Tuhan itu lebih baik, walaupun kita masih diselubungi dosa, Pak? Silakan. Baik. Pemirsa The Safe Ministry, apa yang dapat kita buat supaya agar kerjasama kita dengan Tuhan lebih baik? Walaupun mungkin kita masih diselimuti oleh dosa ya. Barangkali kita masih diselimuti oleh dosa kesayangan, atau barangkali kita masih dihantui dengan dosa-dosa yang kecil yang pernah kita lakukan pada masa-masa lalu. Biasanya setan itu selalu memberikan satu flashback kepada kita ya, bahwa kamu tidak akan diampuni. Dosa sebesar apapun dosa-dosa yang pernah kamu lakukan, kamu tidak akan mendapatkan pengampunan daripada Tuhan. Seringkali setan akan berusaha untuk mengingatkan kembali dosa-dosa itu kepada kita. Tetapi apa yang perlu kita lakukan? Sebesar dosa apapun yang pernah kita lakukan, datanglah kepada Tuhan. Tuhan akan memberikan pengampunan yang luar biasa. Apa sih yang bisa kita lakukan? Selain daripada kita meminta pengampunan kepada Tuhan melalui pertobatan kita tidak lakukan itu lagi. Kita tinggalkan semua dosa-dosa yang pernah menghantui dalam kehidupan kita. Kita tinggalkan. Jangan kita lihat ke belakang, tapi kita lihat ke depan. Bagaimana pada waktu Tuhan memberikan pengampunan atas segala dosa yang pernah kita lakukan. Kita hidup untuk saat ini, bahwa Tuhan sudah mengampuni dosa kita. Kita melakukan perjanjian kembali dengan Tuhan, bahwa Dia akan memberikan penyertaan, pengampunan yang luar biasa kepada kita semuanya.
Jadi yang pertama, Pak Darwis, bertobat, lupakan semua dosa yang pernah kita lakukan, dekatkan diri kita kepada Dia, Tuhan akan memberikan pengampunan, dan kita jalani kehidupan ini di atas dunia penuh dengan ucapan syukur oleh karena berkat dan pertolongan Dia. Demikian Pak Darwis. Baik Pak Fajar, pemirsa The Save Ministry, tidak terasa kita akan akhiri diskusi ini dan pendalaman Alkitab ini melalui pelajaran Sekolah Sahabat. Maka kita minta Pak Tobing, Elvin Tobing untuk memberikan kesimpulan dan kata akhir dari diskusi ini. Silakan Pak Tobing. Baik Pak Darwis, pemirsa The Save Ministry, demikianlah kita melihat bagaimana penipuan menghasilkan penipuan. Dan penipuan menghasilkan penderitaan-penderitaan, kejahatan-kejahatan yang lain, tindakan-tindakan percabulan, dan bahkan yang paling mengerikan adalah menimbulkan rasa ketakutan yang luar biasa seperti yang dialami oleh Yakub. Pelajaran yang sangat mahal bagi kita juga adalah bagaimana Esau dengan hati yang sejuk, dia memberikan damai, dia menunjukkan isyarat menerima penyesalan dari adiknya Yakub. Yakub memberi pelajaran yang luar biasa bagi kita pemirsa The Save Ministry. Pengalaman kehidupan Yakub dengan pergumulannya itu menunjukkan bagaimana kehidupan kita nanti kelak di akhir zaman. Bagaimana kehidupan kita juga masing-masing ketika kita akan mengakhiri hidup kita. Bisa saja kita melakukan kesalahan di masa yang lalu dan kita masih dibayang-bayangi oleh rasa bersalah itu. Lalu kita mencoba datang bertobat kepada Tuhan. Lalu setan datang. Tidak mungkin kamu diterima oleh Tuhan. Kamu terlalu jahat. Tidak mungkin. Setan datang membuat kita agar kita ragu-ragu. Maka bisa saja seolah-olah pada saat itu pudar harapan kita. Tapi disitulah kebaikan dan kekuasaan Tuhan. Sejahat apapun yang kita sudah lakukan di masa lalu, tetapi ketika kita datang dalam penyesalan, Allah yang penuh kasih itu Pak Darwis dan pemirsa The Save Ministry menunjukkan siapa aslinya Allah. Dia datang menunjukkan anugerahnya. Dia penuhi janjinya bahwa Allah adalah Allah yang maha pengampun, Allah yang maha kasih. Biarlah kita datang benar-benar di dalam penyesalan. Dan ketika setan berusaha menimbulkan keraguan, segera kita ingat bahwa Allah kita Allah yang maha baik, yang tidak pernah menolak pertobatan sejahat apapun kita, yang tidak pernah menolak. Allah kita selalu tangan terbuka menerima penyesalan dari umatnya. Mari jangan tunggu lagi, agar setiap hari adalah hari pertobatan, hari penyesalan, dan benar-benar sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Jangan berikan celah sedikit pun kepada setan untuk menimbulkan keraguan kepada kita, karena Allah sudah memberikan kasih karunia-Nya kepada kita. Kiranya Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih Pak Tobing, juga Pak Fajar, luar biasa pelajaran kita pada kali ini. Dan kepada pemirsa, kami berharap ada inspirasi baru yang boleh masuk ke dalam pikiran dan hati kita, sehingga kita selalu setia kepada kehidupan kita. Dan tentu kepada Pak Simon, produser kita, terima kasih Pak atas bantuannya. Baiklah, kita akan tutup dengan doa. Kita minta Pak Fajar untuk memimpin dalam. Baik, kita sama-sama tunduk dalam doa. Kembali kami datang menghadap hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih atas pelajaran yang luar biasa, kehidupan daripada Yakub beserta dengan anak-anak istri, mencerminkan kehidupan kami di atas dunia pada akhir zaman ini. Kami penuh dengan kelemahan, kami penuh dengan pencobaan, dan kami menyadari setan akan berusaha menggoda dan menuntun kami ke jalan yang salah. Namun oleh karena berkat kasih karunia Tuhan, Tuhan akan memimpin kehidupan kami sehingga kami dapat boleh dilayakkan di hadapan Tuhan. Kasih karunia yang begitu besar yang Tuhan sudah tawarkan bagi kami akan menyanggupkan kami, akan selalu berlaku bersama-sama dengan Tuhan, berjalan bersama dengan Engkau. Meskipun kami menyadari kehidupan di atas dunia ini penuh dengan penderitaan. Bapa, berikan kami Roh Kudus-Mu dan terang dari surga, supaya kami dapat boleh memahami akan segala maksud-maksud Tuhan. Dan Tuhan selalu senantiasa memberikan berkat melalui perjanjian kepada kami semuanya,
seluruh pemirsa dimanapun mereka berada. Bila kami dapat diberkati oleh kuasa Roh Kudus-Mu dari surga, kami tetap setia pada waktu kami menantikan kedatangan Yesus yang tidak lama lagi. Tuhan akan ubahkan kami semuanya, dan kami siap untuk memasuki di kerajaan surga nanti. Terima kasih Tuhan, Kau selalu mendengarkan doa kami. Di dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. 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 Kepada pemirsa The Save Ministry dimanapun saja, kami memohon dukungannya untuk membagikan rekaman ini. Kami sangat berterima kasih. Kiranya Tuhan menyertai kita semuanya. Salam. Salam. Tuhan memberkati.